Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Rifki Cahyadi, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Komputer, Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari kelas PTKB Angkatan 2019. Hari ini saya akan mengerjakan tugas akhir, di mana saya akan menjelaskan video tentang animasi untuk mata kuliah aplikasi multimedia. Jadi bisa dimulai. Jadi pertama, apa itu animasi? Animasi adalah metode di mana gambar dimanipulasi agar muncul sebagai gambar bergerak. Dan animasi memiliki prinsip-prinsipnya sendiri, dan berikut adalah prinsip animasi. Yang pertama, solid drawing, di mana gambar dibuat. Yang kedua, timing dan spacing, di mana timing adalah pembentukan waktu kapan gambar harus bergerak, dan juga spacing di mana menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Ketiga adalah squash and stretch, merupakan penampakan efek lentur plastis suatu objek sehingga seolah-olah memuai atau menyusut. Keempat, anticipation, di mana itu adalah persiapan atau awalan gerakan ancang-ancang. Dan juga selanjutnya slow in dan slow out seperti spacing. Jadi ini berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Dan keenam ada arc, di mana dalam animasi sistem pergerakan tubuh manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola jalur yang disebut dengan arc. Yang ketujuh ada secondary action, adalah gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat dan gerakan utama supaya animasi terlihat lebih realistik. Kedelapan, follow through and overlapping action, di mana follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun setelah berhenti bergerak. Misalnya rambut saat berlari. Overlapping action juga dianggap sebagai gerakan saling silang, maksudnya adalah serangkaian gerakan yang mendahului overlapping. Dan yang kesembilan adalah strike ahead, across, dan pose to pose, yang dimana strike ahead itu membuat animasi dengan membuat seorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai. Yang kedua, pose to pose adalah animasi seorang animator yang menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Dan ke-10 ada staging, yang itu tempat untuk sebagai teater, atau bisa juga dibilang lingkungan dari animasi. Yang ke-11 ada appeal, ini adalah keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Dan ke-12 ada exaggeration, yaitu mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Animasi terdiri dari beberapa macam. Jadi animasi ada beberapa macam, tapi kebanyakan mereka termasuk dalam 5 kategori utama. Kategori utama ini adalah yang pertama animasi tradisional, yang juga disebut sebagai animasi cel. Dan kedua, animasi 2D yang menggunakan animasi yang berbasis vektor. Dan yang ketiga adalah animasi 3 dimensi, yang dimana dikenal dengan sebagai animasi komputer yang menggunakan objek 3 dimensi. Yang keempat adalah motion graph, yaitu motion graph adalah animasi yang tidak didorong oleh karakter atau alur cerita. Namun animasi ini membentuk seni berfokus untuk memindahkan elemen grafik, bentuk, dan teks. Dan kelima adalah stop motion, yaitu animasi mirip dengan animasi tradisional yang mengumpulkan serangkaian gambar diam yang sedikit berbeda dengan menunjukkan gerakan. Seperti itu.
Selanjutnya, kegunaan animasi. Animasi tidak hanya digunakan untuk sebagai hiburan, animasi memiliki kegunaan yang berbeda dan itu sendiri merupakan kursus luas. Berikut kegunaan animasi, yaitu yang pertama di bagian pendidikan. Seperti kita tahu bahwa orang dulu mengingat gambar-gambar lebih dari teks. Jadi, animasi adalah salah satu cara terbaik memahami motif utama pendidikan dan juga membantu setiap orang untuk berkembang dalam kehidupan praktis mereka. Yang kedua, sebagai hiburan, ya kita seperti bisa kita lihat di televisi, animasi sebagian besar digunakan untuk menyibukkan anak-anak, seperti memberikan sesuatu untuk ditertawakan dan menghibur mereka. Dan ketiga, ada iklan. Animasi memiliki peran besar dalam periklanan, di mana animasi digunakan sebagai pengiklan. Selanjutnya, visualisasi ilmiah. Dengan adanya animasi 3 dimensi sekarang, itu kita bisa melakukan visualisasi ilmiah seperti bagaimana visualisasi jantung atau bagaimana cara kerja sinar X dan sebagainya. Selanjutnya adalah seni kreatif. Animasi juga digunakan untuk menunjukkan dan menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu nilai. Dan juga selanjutnya adalah bermain game. Dalam industri game, sebagian besar hal yang bergantung pada animasi. Tanpa model program yang tidak dapat memprogram sebuah game adalah scene yang dimulai dari modeling, texturing, rigging, lighting, dan semua yang dikerjakan pelajar atau profesional animasi. Yang ke-10 adalah simulasi, di mana banyak digunakan di militer atau pelatihan senjata atau melatih acara-acara tertentu, seperti pilot yang melakukan simulasi tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Baiklah, sekian dan terima kasih.